Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton, yang like, yang komen, yang subscribe YouTube channel saya ya bun. Nah, mau share kegiatan kali ini saya mau masak. Kayak biasa kali ini saya mau masak cuman yang simple aja. Masak rebus bayam pakai tauge. Terus nanti saya juga mau sambal ikan, nyambel ikan dan cheese kayak biasa aja ya bun, simpel-simpel aja masakannya. Ini saya masak dari stokan belanja mingguan kemarin. Kebetulan hari ini Pak suami itu si pagi, saya itu lagi libur kerja. Jadi selain saya masak ikan sambal sama rebus bayam ini, saya juga pengen masak bubur candil ubi ungu. Ini saya ada beli cabai merah seperempat, saya belinya seperempat aja dulu karena stok perbumbuan saya yang di bulan kemarin itu udah pada mulai habis. Jadi yang paling habis itu cabai merah, jadi saya beli aja dulu sedikit untuk seperempat aja. Nanti saya kalau ada waktu saya usahain saya mau belanja juga untuk belanja stok perbumbuan untuk 1 bulan. Jadi ini mau saya rapihin dulu untuk percabai merahannya, mau saya putilin dulu batangnya, terus bawahnya itu saya olesin tisu. Ini saya beli cabai merahnya di pasar yang dekat rumah, karena kalau mau stok perbumbuan itu saya harus pergi ke pasar yang agak lebih jauh. Cuman nggak pala jauh banget ya bun, cuman antara waktu dari rumah itu ke pasar sekitar 15 menit. Tapi kalau misalnya saya belanja mingguan yang biasa untuk khusus sayur-sayuran itu dari rumah saya itu jaraknya cuma 5 menit, untuk jalan kaki aja juga bisa. Tapi kalau untuk stok perbumbuan kayak gini saya harus naik kereta atau naik motor untuk ke pasarnya. Tapi nggak apa-apa ya bun, karena harganya itu kalau di pasar yang besar itu lebih murah daripada yang di dekat rumah. Makanya saya kalau stok untuk perbumbuan sebulan itu saya pergi ke pasar yang lebih besar aja. Karena kalau setiap hari atau saya setiap belanja mingguan itu harus ke pasar besar itu repot juga ya bun, karena kan harus naik motor juga. Setelah selesai dari ngebersihin cabai merahnya, ini saya mau ngupasin ubi ungunya. Ini ubi ungunya saya beli dari belanja mingguan yang kemarin. Ini saya beli cuma 5.000 aja. Ibunya jual per kilo itu 7.000, jadi saya cuma beli 5.000 aja. Nanti ini ubi ungunya setelah dikupas mau saya cuci bersih, setelah itu mau saya kukus dulu. Di sambal itu tadi saya ada manasin minyak untuk goreng ikan. Jadi setelah minyaknya panas, ini saya mau masukin ikannya dulu, mau kita goreng kayak biasa ya bun. Kalau untuk perikan-ikanan ini kayak biasa ya bun, kalau saya udah selesai dari belanja mingguan langsung saya bersihin aja, terus saya masukin ke kulkas. Setelah itu kalau saya pengen masaknya baru saya kucurin atau saya marinasi sama jeruk nipis. Terus itu saya rendam dulu 15 menit pakai jeruk nipis. Kalau udah selesai itu saya cuci bersih, terus saya langsung olah aja kayak biasa. Nah, kembali lagi nih ke kupasan ubi ungu saya. Kita emak-emak biasanya kayak gitu ya bun, kalau lagi ngerjain sesuatu itu apalagi lagi masak, kita nggak ngebuang waktu untuk yang lain, langsung aja kita juga nyambil untuk yang ngerjain yang lain juga. Nah, ini udah ubi ungunya udah selesai saya kupasin, udah saya cuci bersih. Lanjut aja, ini saya langsung kukus. Buat yang lihat jangan salfok sama kukusan saya ya bun. Ini sebenarnya ada 3 tingkat, cuman yang 2 tingkatnya lagi berpisah mereka. Nanti mau saya lihat dulu di mana saya letak, saya lupa letaknya di mana. Tuh kita langsung aja lanjut lagi sambil nyambil ngukus ubi ungunya, nyambil goreng ikan. Nih saya mau nyiapin bumbu untuk sambal ikannya. Biasanya saya kalau nyambel ikan itu biasa saya pakai cabai merah, bawang putih, bawang merah. Untuk bawang putihnya sedikit aja, bawang merahnya biasanya saya kasih 3 siung. Terus saya kasihin tomat biar lebih seger. Nah, ini mau saya blender aja ya bun, saya nggak bisa ngulek, bukan maksudnya saya nggak bisa ngulek, supaya lebih hemat waktu. Ini biasanya saya ngulek aja, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini saya lebih enakannya itu di blender aja ya bun, biar lebih praktis. Nah, kalau bunda-bunda di rumah ini tim ngulek atau tim blender nih bun, boleh dong bun share di kolom komentar.
Terus di sini nyambil-nyambil kita ngeblender tadi, ini ikannya udah pada mateng, mau diangkat dulu, mau saya tirisin dulu sebelum mau diolah atau disambel. Kalau di rumah saya menu nyambel itu jalan ninja ya bun, jalan ninja menuju kepraktisan kalau misalnya ribet mau masak apa ataupun lagi pusing mikirin menu apa, ya udah langsung aja ikannya digoreng terus disambel. Itu merupakan kesukaan Pak suami juga ya bun, sambal ikan kayak gini. Jadi nggak perlu repot-repot kalau misalnya lagi telat ataupun lagi buru-buru, tinggal praktis saja menunya, kita sambal aja ikannya, udah gampang gitu ya bun. Nah, rebus bayam ini juga merupakan menu favorit juga ya bun di keluarga kayak saya. Nah, nunggu-nunggu bayamnya matang, di sini mau saya sambil ya bun, saya sambil untuk halusin ubi ungu yang udah saya kukus tadi. Ini saya mau pakai tangan aja, tangannya udah saya cuci bersih. Terus saya tambahin garam itu 1 sendok teh. Terus nanti saya juga tambahin untuk gulanya 3-4 sendok teh. Saya kasih gula di ubi ungunya itu biar ubi ungunya itu agak terasa manis, nggak hambar. Terus di sini saya lanjut mau buat kuah ataupun kuah santan untuk ubi ungunya. Biasanya itu santannya saya siramin air panas aja, terus saya blender. Saya ngeblendernya sekali aja, saya ngambil santan kentalnya aja. Dulu inget banget ya bun, awal-awal saya ngebuat olah ubi ungu ini. Pertama ngebuat itu saya gagal karena tepungnya itu kurang banyak. Jadi waktu saya ngerebus ubi ungunya itu, bola-bola ubi ungunya itu hancur semua jadinya. Terus saya belajar terus, nyatanya itu komposisi tepungnya itu harus lebih banyak ya bun daripada ubi ungunya. Terus juga kalau kita misalnya pengen kenyalnya lebih kenyal, tepung tapioka atau tepung sagunya ini boleh dibanyakin ya bun, jadi lebih kenyal gitu untuk hasil akhir dari bola-bola ubi ungunya ini. Kenapa ya bun, kalau misalnya saya itu udah bisa ngebuat satu resep masakan atau bisa ngebuat satu menu masakan itu ya, jadi saya itu jadi kurang suka kalau misalnya ngemakannya. Tapi kalau misalnya saya belum pintar ataupun saya belum bisa untuk masaknya ataupun ngebuat sendiri, saya itu kalau misalnya beli di luar itu saya suka banget gitu ya bun. Sampai kadang kalau misalnya saya pesan menunya itu aja, tapi kalau saya udah berhasil ataupun saya udah bisa masaknya, jadi saya makannya itu biasa aja. Apa ada yang sama nih bun sama saya? Boleh dong bun komen di kolom komentar, apa ada yang samaan sama saya atau cuman saya aja yang kayak gitu. Kayak candil ubi ungu ini ya bun, dulu saya tuh kalau belum bisa membuatnya, pas saya ngebeli di tukang bubur itu, saya selalu aja ngebeli bubur candil. Terus kalau ibu saya masak itu saya seneng banget, sampai saya bilang kalau bisa setiap hari itu saya pengen makan bubur candil aja. Tapi setelah saya bisa, terus saya pinter ngebuatnya, ya jadi kayak rasanya biasa aja gitu ya bun rasanya. Nah, kembali lagi ke adonan ubi ungu kita. Ini ada tips dari saya sedikit. Kalau misalnya kita ngebuletin ubi ungunya ini, kita ngebuletinnya itu padat ya bun buat adonannya. Jangan ada rongga atau celah kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia berongga pas waktu kita ngebuletin, nanti pas kita ngerebusnya itu dia mau hancur ya bun atau berpisah gitu. Atau dia jadi bentuknya nggak jadi bulat lagi, terbelah dua kayak gitu. Ini tips ala-ala saya aja ya bun, karena saya itu juga belum pinter-pinter banget untuk di dunia permasakan ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja ya bun. Kalau misalnya ada cara saya ataupun saya resepnya salah gitu, mohon di komen aja ya bun di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing tentang resep-resep masakan ini apa aja. Kita sesuaiin aja ya bun, kalau masak ini sesuai keinginan kita. Maksudnya itu kalau ada yang bawang merahnya itu nggak suka banyak ya dikurangin aja, atau bawang putihnya ada suka yang nggak banyak kita kurangin aja, atau misalnya yang nyambel nggak suka pakai tomat nggak apa-apa, itu sesuai dengan selera kita aja ya bun, atau sesuai dengan selera keluarga kita di rumah itu.
Nah, di sini airnya udah mendidih, lanjut aja saya masukin bola-bola ubi ungu yang udah saya buletin tadi. Ini mau saya rebus dulu, nanti saya rebusnya itu 20 menit atau sampai nanti bola-bolanya itu mateng. Terus nanti saya masukin untuk pandannya, saya masukin pandan supaya wangi. Untuk ngerebus candil ubi ungu ini enaknya di wadah yang tahan lengket ya bun, jadi dia nggak gosong, nggak cepat gosong di bawahnya, terus nggak jadi lengket-lengket untuk di wadahnya. Jadi saya pakai aja nih yang ada di rumah, teflon saya ini. Nah di sini tadi ini yang udah saya blender santannya, udah saya blender halus untuk kelapanya, saya peras, saya jadiin santan untuk campuran di bubur candilnya. Untuk pandannya itu saya pakai 3 lembar aja, saya langsung masukin aja ke bubur candilnya. Terus selama kita masak ini harus sering-sering diaduk-aduk ya bun, biar bawahnya itu juga nggak gosong. Saat saya ngerebus ini saya masukin garam 1 sendok teh, terus saya masukin gula sekitar 8-10 sendok makan. Saya masukin garam itu gunanya supaya gurih ya bun untuk bubur candilnya ini, tapi opsional aja, kalau yang nggak suka pakai garam juga nggak apa-apa. Nah ini setelah bubur candilnya mateng, saya tengok dulu atau saya rasain dulu udah matang atau enggak. Lanjut di sini saya masukin tepung tapioka 2 sendok makan, dilarutin sama 2 sendok makan juga air. Di sini saya masukin biar adonannya itu ataupun bubur candilnya ini mengental ya bun. Setelah larutan tapiokanya itu kita masukin ke dalam bubur candilnya, kita aduk-aduk terus ya bun biar jangan menggumpal. Nah setelah mateng ini saya pindahin wadahnya, saya letakin di panci aja. Jadi tadi itu ada yang lengket di bawahnya, jadi supaya nanti wadah yang satunya lagi tadi saya rendam. Ini setelah mateng, ini Alaisa juga pengen makan bubur candil ungunya, langsung saya wadahin aja di tempatnya. Dia suka banget ya bun, apalagi itu kuahnya dia suka banget karena mungkin rasanya kayak manis-manis gitu. Lanjut di sini saya juga pengen nyobain, pengen nyicipin. Kebetulan ini kan sekalian untuk sarapan, jadi saya mau ambil dulu untuk saya. Kalau buat camilan di rumah kayak gini lebih hemat ya bun, terus lebih ekonomis juga. Jadi itu kita bisa berkali-kali ngerasainnya atau makannya. Jadi jatuhnya itu lebih hemat ya bun, walaupun agak repot sedikit. Kalau saya pengennya tiap hari ya bun saya bisa buat cemilan kayak gini, tapi ya tergantung juga dengan kondisi. Kadang saya itu juga kan harus pergi kerja, jadi nggak sempet untuk buat makanan kayak gini. Nah ini dia bubur candil ungunya udah selesai, udah mateng. Nanti tinggal saya siram aja pakai kuah santan di atasnya. Terima kasih saya ucapin sekali lagi buat bunda-bunda yang udah sejauh ini masih setia nonton di YouTube channel saya. Nggak henti-hentinya saya ucapin terima kasih. Semoga juga bunda-bunda yang baru ngebuat YouTube channel, semoga YouTube channelnya itu juga berkembang ya bun, amin. Kalau bunda-bunda ada saran untuk YouTube channel saya, boleh komen di kolom komentar. Jika selama pembuatan video ini ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri videonya dengan mengucapkan Assalamualaikum.